Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami mau datang masuk dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan, sebab Engkau adalah Allah yang kudus. Ampuni kami Bapa, layakan kami untuk menghampiri tahta kasih karunia. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru. Kami datang ya Bapa. Ku datang Tuhan dalam hadir-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu. Haleluya. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu. Kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah-Mu. Kami semua menyembah-Mu. Haleluya. Saat pagi ini Tuhan menyembah-Mu Bapa. Kuduskan kami, layakkan kami, basuh dengan kuasa darah-Mu ya Yesus. Ke dalam bait-Mu yang kudus, dan ku tersungkur sebab Engkau Allah yang kudus, dasar Allah yang Allah yang perkasa, Tuhan setiamu
selalu baru setiap hari pagi, selalu baru. Ku menyembahmu Tuhan, ku tersungkur di kakimu Bapa. Oh, ku masuk dalam hadirat-Mu, ku bawa pujian, biar seluruh surga bumi sujud menyembahmu. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau dahsyat Tuhan saat pagi hari ini Tuhan. Tidak ada yang menandingi Engkau dari dulu sekarang sampai selamanya. Hati kami Tuhan, hati kami tersungkur Tuhan, hati kami tertunduk di hadapan-Mu ya Bapa. Sebab siapakah yang seperti Engkau? Sebab siapakah yang menandingi Engkau? Tidak ada, sebab Engkaulah satu-satunya Allah yang hidup, Allah yang benar, Allah yang esa, Allah yang kudus, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus Putra-Mu yang tunggal, dan dalam Roh Kudus-Mu ya Bapa. Saat pagi hari ini Tuhan, izinkan kami untuk kami berbincang, untuk kami boleh mendapatkan semangat yang baru melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kasih setia tak berkesudahan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau dahsyat, Engkau ajaib. Saat pagi hari ini, haleluya. Terima kasih. Kami mengucap syukur dan kami siap Tuhan untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Yang percaya sama-sama katakan Amin. Ya, shalom semuanya. Apa kabar? Shalom, shalom. Baik. Puji Tuhan. Shalom. Ini Bu Tabita sudah masuk. Bu Lisa, puji Tuhan. Oke, baik. Pagi hari ini kita sama-sama membahas. Saya minta Pak Wit ya, Pak Wit udah siap Pak Wit untuk bisa sharing pagi hari ini? Boleh? Ya, singkat Pak, silakan. Habis ya. itu Pak. Ya. Mari kita langsung saja kita baca dalam 1 Yohanes 2. Satu Yohanes 2. Ayat yang ke-27. Saya bacakan. Sebab dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Daripadanya itu dari Tuhan, pengurapannya melalui Roh Kudus. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tidak perlu kita diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Nah, firman Tuhan di sini menyatakan bahwa kita manusia Kristen itu seharusnya bertumbuh. Bertumbuh dari mulai kita bayi Kristen sampai dengan manusia Kristen yang dewasa. Dan itu diakhiri pada saat kita berhenti bertumbuh adalah saat kita mati. Nah, kalau kita sekarang ini pasti kita sudah bertumbuh. Maksudnya bertumbuh di sini, kita mengenal Yesus. Bukan kemudian Yesus tidak mengenal kita, tapi Yesus juga mengenal kita. Karena kita adalah anak-anak yang sudah dewasa.
sama pertumbuhan seorang bayi manusia, kalau umur 3, 4, 5 tahun, dia tumbuh, bisa menyatakan segala sesuatu yang luar biasa, hitung-hitungan misalnya 1-10 sudah bagus sekali berhitungnya, itu kita juga sudah menganggap luar biasa, bagus. Kita senang sebagai orang tua. Walaupun kelakuannya juga seperti anak-anak. Kadang-kadang dia pengen menjadi raja, yang minta melulu pada saat masih anak-anak sama orang tua. Dan orang tua juga approve itu dengan senang melayani, ya kan? Karena kita berikan semuanya itu kepada anak-anak. Demikian juga Allah. Pada saat kita belum dewasa, kita selalu ciri khasnya adalah minta melulu. Kita bukan orang-orang yang belum dewasa, sehingga kita adalah dikatakan bahwa oleh Rasul Paul bahwa kita ini hanya bisa susu saja kita terima. Minum susu saja, yaitu makanan yang bukan makanan keras. Tetapi seiring kita dewasa, tentu kita tidak bisa dikatakan bahwa kita itu hanya minum susu terus. Karena 70 tahun sampai 80 tahun itu sudah selesai kita semuanya dari bumi ini. Oleh karena itu, kita harus sudah dewasa, Bu. Kalau dewasa ini, kita mengerti bahwa hidup kita adalah hidup yang mengekspresikan hidup Kristus di dalam diri kita setiap hari. Nah, itu yang harus kita lakukan. Nah, di sini Allah dengan kemurahannya dalam Kristus Yesus memberikan Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah hikmatnya Allah. Roh Kudus itu Allah itu sendiri yang ada di dalam diri kita. Kalau kita baca 1 Korintus 2, menyatakan bahwa itu semuanya adalah Allah Bapa, di mana Roh Kudus itu mengerti segala sesuatunya di dalam diri Allah, dan itu diberikan kepada kita supaya kita mengerti apa kehendak Allah yang berkenan, yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Itu kita harus mengerti. Karena itu begitu kita sudah dewasa, kita bukan lagi diajar oleh orang, bukan lagi diajar oleh pendeta, tetapi Rasul Paul mengatakan seharusnya dari segi umur, itu kita semuanya sudah harus jadi pengajar. Kalau kita jadi pengajar, bukan lagi kita diajar oleh orang lain. Terus, apa persekutuan bisa? Oh, harus. Dalam persekutuan itu kita saling membagi, di situ terjadi diskusi seperti sekarang ini, kemudian kita aplikasikan di luar. Tapi kita bukan lagi dari anak-anak yang perlu diajar terus firman Tuhan. Tidak. Tetapi yang mengajar Roh Kudus. Kalau kita sudah namanya sudah dewasa, apapun juga yang namanya rohaniawan, gembala-gembala, pendeta-pendeta segala, sudah susah untuk meningkatkan kita. Karena dia sendiri juga harus terus berkomunikasi dengan Tuhan. Kita tidak menghilangkan komunikasi, relasi dengan Tuhan, persekutuan dengan Tuhan, pergaulan dengan Tuhan, itu harus terus kita lakukan, sehingga kita mengerti apa yang maksudnya kehendak Allah. Nah, itu kenapa? Karena kita punya relasi. Tidak perlu diajar orang, kita punya kesempatan untuk terus-menerus bersama Allah sendiri. Dan Tuhan Allah mengatakan bahwa dalam firman ini kamu diajar caranya ngajar Roh Kudus itu sama, ya kan, dengan Tuhan Yesus pada saat datang dulu. Sama, kita pasti diingatkan akan semua firman-Nya. Jadi, melalui firman-Nya semuanya itu kita bisa mengerti kebenaran. Nah, kebenaran itu adalah Kristus Yesus sendiri yang mengatakan bahwa akulah kebenaran. Nah, kebenaran itu apa? Firman Tuhan. Nah, firman Kristus itu sendiri. Karena itu kita diajar oleh kebenaran yang tidak dusta dan tidak ada kecurangan di dalam dirinya itu, yaitu agar kita seperti Kristus, seperti Yesus. Kalau kita belum seperti Yesus, Allah mana berkenan kepada kita. Ini yang kenapa Roh Kudus? Roh Kudus nuntun agar kita harus berjalan di dalam kehendak Allah. Nah, kita sudah tidak bisa lagi dituntun oleh banyak orang. Bukan tidak perlu, saya jangan salah
masalah ini. Kita perlu ada persekutuan kayak gini, saling membagi. Tetapi kita sadar bahwa kita untuk dewasa bukan lagi kita minta pada Bapa, enggak. Tapi kita harus bisa seperti orang dewasa yang mengatakan bukan mah perlu apa. Oh, itu enggak. Kalau orang yang sudah dewasa itu dia akan langsung membagi hidupnya kepada orang tua. Itu mutlak karena di situ perintah Tuhan. Dan juga pada saat kita dewasa rohani, apa yang Bapak mau, kita berikan. Makanya Rasul Paul bisa ngomong, ya kan, dalam Filipi itu bahwa aku hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Dan kalaupun aku hidup, aku harus memberikan buah bagi Allah Bapa. Bukan lagi minta-minta, tidak ada minta. Ini kalau kita sudah bisa dalam 1 Yohanes 2 ini kita lakukan. Kita diajar oleh Roh Kudus sendiri. Kita bagi kepada banyak orang apa yang kita ketahui melalui Roh Kudus ini. Karena itu di dalam persekutuan kita terus ada. Kalau kita baca Ibrani 10 ayat 25, itu bukan kita terus aktif di dalam kegiatan ibadah. Kalau saya baca translate-nya di bahasa Inggris, itu tidak ada dikatakan service, itu tidak ada. Tapi dikatakan itu meeting together kayak gini. Seharusnya ya kan, kita tidak menjauhi pertemuan-pertemuan, tapi kita harus semakin lebih banyak pertemuan itu untuk saling memberi. Nah, ini perlu sekali dan itu tidak bisa kita dapatkan di sebuah gereja yang kita hanya diberikan satu arah. Tentu dengan cara ini kita nanti akan semakin dewasa, mengerti, maka kehidupan kita hanya satu, yaitu menyenangkan Bapa, dan kehidupan kita bisa dinikmati Bapa yang dari menciptakan Adam belum menikmati apa-apa Bapa itu. Dia ingin menikmati kita, karena itu hidup kita mesti benar. Kita bersyukur ada pertemuan seperti Morning Spirit yang idenya oleh Pak Pendeta Yosua, karena di sini kita bisa membagi. Saya pun dapat banyak berkat melalui kesaksian di sini dan apa saja yang saya terima ini, dan ini terima dalam saya kalau saya renungkan. Apalagi Pak Yosua selalu mengirimkan berupa YouTube, luar biasa, ya kan? Nah ini yang kita harus bisa ngerti bahwa pertumbuhan kita itu harus ada. Kalau tidak ada, kita tergantung terus sama orang lain. Waduh, itu tidak benar. Kita hanya bergantung pada Kristus. Kita bergantung pada Roh Kudus. Terima kasih. Tuhan berkati semua. Ya, terima kasih buat Pak Wid. Memang dalam kondisi apapun sekarang kita harus tetap bertumbuh, ya, karena 2 Petrus pasal 3, jangan sampai kita terseret terbawa arus gitu. Kadang-kadang walaupun udah dewasa pun kadang-kadang kita bisa terbawa arus tanpa kita sadari. Maka itu pertemuan seperti ini sangat seperti itu ya. Nah, cuma di dalam pertemuan seperti ini apa yang perlu kita saling bahas? Ya, satu ya mengenai kebenaran firman Tuhan itu untuk saling menguatkan. Artinya mungkin kita juga saling belajar ya, nanti yang terutama Roh Kudus menuntun kita. Ya, seperti Pak Wid katakan bahwa firman-Nya tadi mengatakan tidak perlu lagi diajar. Ya, sebetulnya Roh Kudus menuntun kita, tapi apa kita ketemu seperti ini ya, yang lebih itu kesaksian kita itu kan saudara seiman seperti itu. Selain kita belajar prinsip kebenaran firman Tuhan. Mungkin saya dalam 1 minggu itu bisa 2, 3, 4 kali pertemuan seperti ini. Ya, ini pertemuan yang 1, 2 ada kuliah, 3 ada pertemuan dengan misalnya membahas tentang akhir zaman. Sekalipun saya sudah belajar tentang akhir zaman, tapi saya terus haus untuk belajar akhir zaman seperti itu. Nah, dalam kehidupan kita juga begitu. Kita kan menghadapi banyak persoalan nih dalam hidup ini, ya kan? Nah, contoh deh aplikasi misalnya ya. Dalam kondisi situasi pandemi kita nih sekarang, vaksin.
Masih banyak loh orang yang menolak vaksin, terutama juga, maksud saya bukan hanya orang Kristen loh, orang non-Kristen pun banyak loh yang menolak vaksin, ya kan? Dengan berbagai alasan. Nah, kita dalam situasi pandemi seperti ini, apa tuh yang saudara rasakan atau saudara ini supaya kita tetap bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan, gitu. Apa? Nah, contohnya saya, misalnya kalau saya semenjak awal corona itu saya cari tahu sebenarnya corona itu apa. Satu, secara dunia apa sekulernya katakan begitulah ya. Secara ini apa namanya pemahamannya tentang corona. Kalau yang saya misalnya contoh ya, contoh nih corona itu nama corona itu kalau dihitung-hitung jadi 666 katanya begitu. Terus ada Katolik, ada Santo apa Santa Corona. Corona itu katanya ada yang nyiptain, wah segala macam. Terus yang berikutnya saya juga cari tentang apa namanya 666 chip, makanya saya sempat khotbahkan di gereja. Nah yang terakhir ini vaksin, katanya vaksin ada nanorobotnya. Saudara, waktu saya mau vaksin, ya saya sempat mikir karena secara pastinya saya juga nggak ngerti. Nah, sekarang pertanyaan saya, saudara benar ngerti nggak kalau dalam vaksin itu ada apa-apanya? Nah, kalau seandainya memang yang kita pikir tidak benar, ya kita berpikir bahwa tidak ada nano robot di dalamnya. Ya siapa tahu ada orang jahat konspirasi tingkat tinggi internasional, tingkat dewa. Terus benar-benar di dalam vaksin itu ada nanorobot. Gimana kita? Waktu mau vaksin jujur aja, sempat merenung dan sempat berpikir walaupun saya pelajari secara firman sebenarnya tidak ada hubungannya tuh antara 666 antara antikris dengan vaksin. Nah, terakhir kemarin sempat saya dengar dari Judaism yang masih memegang Talmud. Menurut mereka, kitab Talmud, kedatangan Kristus itu ada waktunya. Saudara tahu salah satu kedatangan Kristus berikutnya apa? 6.000. Nah, penanggalan Israel itu sudah 5.700 sekian. Jadi menurut mereka, nah saya nggak tahu kalau menurut suku Maya, bukan Bu Maya Ripka ya, tapi suku Maya. Nah, menurut suku Maya saya nggak ngerti. Tapi menurut Talmud kurang lebih tahun 6.000. Berarti ada kemungkinan hari-hari ini Tuhan Yesus datang. Nah, kalau menurut Alkitab ada masa-masa yang kesulitan yang sangat besar. Nah, gimana saudara? Dalam kondisi ini kita harus bertumbuh seperti apa? Ini gereja belum dilarang. Baru dihimbau supaya tidak ada penyebaran virus. Coba seandainya kalau gereja dilarang, kita nggak bisa ketemu lagi di gereja dalam secara fisik. Ya beginilah yang kita bisa lakukan. Betul tidak? Saya berpikir bahwa hari ini multimedia itu internet menjadi sesuatu yang sangat penting. Jangan sampai kita dikuasai teknologi, tapi kita harus memanfaatkan teknologi. Nah itu saya tetap bertumbuh. Walaupun mungkin secara gereja lokal saya tidak terlalu banyak input yang untuk membuat. Saya bertumbuh salah satunya juga melalui Morning Spirit. Silakan Bapak Ibu sebelum waktunya berakhir, saya mohon maaf. Silakan ada yang mau menambahkan. Saya dari tadi ya Bu Siska ya atau siapa nih? Silakan Bu Farida. Boleh. Ya silakan. Seperti yang tadi dikatakan Pak Wid kan, kita sudah menjadi orang yang dewasa. Tidak perlu lagi meminta-minta. Farida, kameranya mungkin agak dinaikkan sedikit ke atas Bu Farida. Oh gini ya? Terus dikit lagi. Ya. Lagi dikit lagi ke atas dikit lagi. Ya. Jadi dikatakan situ Pak Wid bilang tadi kita tidak boleh lagi
menjadi peminta-minta. Kita sudah dewasa. Tapi sebagai manusia kan, Pak, kalau kita kan tetap memohon ya. Kalau saya ganti kata meminta-minta itu memohon. Itu kan beda tipis antara meminta dan memohon. Ya. Kita tidak perlu lagi meminta-minta dengan mungkin maksudnya Pak Wid itu meminta-minta kebutuhan kita sehari-hari apa segala macam, karena Tuhan lebih tahu. Sementara dikatakan difirmankan burung di udara pun dia beri makan. Tapi yang saya suka lakukan, boleh nggak itu kan kita kan minta rencana, ada kan rencana-rencana kita dalam dunia ini, rencana kita itu supaya menjadi rencana Tuhan juga. Itu. Jadi apakah rencana-rencana kita apa, misalnya saya mau menikahkan anak saya, misalnya gitu kan, nah, supaya kiranya rencana saya ini boleh menjadi rencana Tuhan. Ya. Gitu. Dalam kehidupan ini kita punya rencana-rencana apa saja itu. Contohnya itu yang tadi saya bilang. Jadi kita tetap seperti kalau orang Muslim itu kan kata insya Allah itu kan kiranya Tuhan berkenan. Itu kan sama kita memohon, meminta juga. Gitu. Apa perbedaan antara kita meminta harta dunia dengan meminta untuk rencana kita menjadi rencana Tuhan? Apa itu kira-kira? Boleh tolong diterangkan? Ya, oke. Terima kasih. Ini mau Pak Wid yang jawab atau mau saya yang jawab nih Pak Wid? Silakan, Pak Wid lah. siapa saja boleh. Ya, Pak Wid. Kalau Pak Wid. menurut saya, sebelum kita melakukan apa-apa, itu dalam Yakobus dikatakan bahwa kita jangan asal ngomong sama Tuhan, aku pergi ke sana, ini. Tidak bisa. Kita harus datang kepada Tuhan dan bicara sama Tuhan. Makanya kalau kita dewasa, setiap hari ada persekutuan, setiap hari ada komunikasi, setiap hari harus ada pergaulan. Itu orang Kristen, karena orang Kristen kan bukan Kristen kemarin, tidak bisa. Kristen sekarang, bukan Kristen besok, Kristen sekarang. Makanya setiap hari harus ada perjumpaan dengan Tuhan, dan biasa seperti kalau kita kepada Tuhan. Maksud saya bukan kemudian minta-minta tadi benar, bukan minta yang ecek-ecek, kebutuhan hari-hari. Enggak, kita tidak bisa kayak gitu. Kalau mau minta kepada Tuhan, boleh minta, lindungi saya Tuhan, supaya aku bisa hidup kudus, bisa hidup suci di hadapan-Mu, sertai perjalananku Tuhan, jagai aku Tuhan, agar aku bisa seperti Kristus. Nah, seperti itu permintaan-permintaan kepada Tuhan. Ya kan, kalau itu dikatakan permohonan. Tapi bukan yang ecek-ecek, yang kebutuhan daging. Kalau kebutuhan daging, stop, berhenti. Dan kita jangan ngomong bahwa kita punya rencana sendiri. Selama kita punya rencana sendiri, kita belum di dalam Tuhan. Karena sekali lagi, Tuhan bukan prioritas. Tuhan segalanya. Tuhan tidak bisa diduakan. Cukup Tuhan, Tuhan saja. Seperti yang kemarin kita diskusikan. Bagi kemuliaan Tuhan itu bukan ada bagi kemuliaan kita juga. Tidak ada. Itu kalau menurut pandangan saya. Dan kalau dibilang tidak mungkin. Ya kalau tidak mungkin, Tuhan Allah akan bilang. Betul, untuk kita tidak mungkin. Tapi bagi Allah, segalanya itu mungkin. Maksudnya, bukan dengan kekuatan diri kita bicara sama Tuhan. Tapi Roh Kudus yang tadi kita bicarakan dalam 1 Yohanes 2. Roh Kudus itulah yang mengajar kita. Bukan kita diajar oleh orang lain lagi. Tapi Roh Kudus. Karena itu sebelum kita punya rencana, kita harus bilang sama Tuhan. Apakah benar Tuhan? Kalau kita punya hubungan erat sama Tuhan, yang intim sama Tuhan setiap hari, Allah pasti bicara. Pasti bicara. Karena apa? Saya juga menikmati saat saya sakit selama 6 bulan, 8 hari kemarin itu benar-benar saya menikmati Tuhan. Walaupun semua orang mengatakan bahwa saya sudah akan game over pada saat itu karena sudah tinggal tulang dan kulit saja. Tetapi Tuhan tidak. Nah, ini yang kita harus tahu karena Tuhan punya rencana, punya maksud. Makanya jangan punya rencana sendiri sebelum itu diserahkan kepada Tuhan. Apakah benar Tuhan?
ini rencanaku atau rencana, misalnya mau menikahkan anak. Jangan sampai keliru. Kalau zaman sekarang kan kita pilih jodoh, pilih istri atau suami, calon suami atau istri itu kan ngawur-ngawuran semua. Karena sudah tidak memikirkan Tuhan. Asal pilih. Makanya kalau kita lihat bagaimana akhir dari mereka, tidak orang di luar agama Kristen, agama Kristen aja tidak karu-karu. Ini yang harus kita hati-hati di dalam kehidupan kita. Ayo kita ada komunikasi yang tidak terputus karena Allah untuk kesetiaan dan ketaatan kita di dalam hubungan dengan Tuhan. Kalau saya itu aja, terima kasih. Yang lain silahkan. Amin, amin. Jadi perbedaan utamanya prinsipnya itu adalah kepentingan siapa kalau menurut saya. Jadi sebelum kita melakukan segala rencana itu, ya kita kembalikan dulu kepada kehendak Tuhan itu. Nah, karena kita percaya kehendak Tuhan itu sempurna bagi kita. Amin. Amin. Kehendak kita itu sebelum kita apa yang kita inginkan, ibaratnya begitu. Kalau permohonan itu kan kita meminta sesuai dengan keinginan kita, ya kan? Iya. Saya ingin menikahkan anak. Nah, sesuai keinginan ini kita berdoa, Tuhan, saya ingin menikahkan anak gitu. Tapi kalau mengutamakan kehendak Tuhan, ya artinya balik lagi. Nah, sekarang saya tanya, Tuhan menghendaki nggak anak kita menikah? Nah, itu pertanyaan paling penting. Sebelum kita mau punya keinginan menikahkan anak. Nah, karena bisa jadi Tuhan tuh punya rencana yang dahsyat buat anak kita, misalnya gitu. Tapi saya percaya, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, adalah Tuhan itu menghendaki anak-anaknya punya pasangan-pasangan. Yaitu sebabnya diciptakan Adam dan Hawa. Betul tidak? Jadi balik lagi, jadi sebelum kita punya rencana, artinya kita minta Kembali ke hidup. rencana Tuhan itu apa. Nah, waktu kita minta rencana Tuhan itulah nanti yang kita kerjakan itu apa yang menjadi rencana Tuhan. Pasti top, Marco top kalau rencana Tuhan. Nah, cuman bagaimana tuh komunikasi kita dan pendengaran kita. Kan kadang-kadang pendengaran kita tuh tertutup dengan suara-suara dunia. Sebenarnya itu. Jadi saya percaya Bu Farida, bedanya kurang lebih begitulah. Artinya sebelum melakukan segala sesuatu, kita balik lagi. Sakit misalnya. Apakah Tuhan merencanakan sakit? Tidak, tentu tidak. Kalau iman sakit. Ya kan? Lalu kenapa bisa sakit? Nah, kan kemarin sempat saya sampaikan. Bisa yang terutama karena kelemahan keterbatasan kita sebagai manusia. Atau walaupun kita kuat, tapi memang situasi pandemi ini. Lalu apa dong kehendak Tuhan? Ya, dalam suka maupun duka, Roma 8:28, Tuhan turut bekerja. Jadi kembalikan Tuhan, apa rencanamu dengan sakit penyakit saya ini? Misalnya contoh kalau sakit ya. Kalau saya sekarang belum ada anak, itu kan contoh nyata. Ya saya kembalikan, apa rencanamu Tuhan dengan saya belum ada anak ini? Saya sering loh berpikir dan merenung, aduh, gimana ya masa tua saya ya, gitu. Ya, saya kembalikan Tuhan, what's your plan for life? I think God's plan is very, very perfect, sempurna, sempurna. Kalaupun kita, saya kasih firman-nya aja ya, ya, sedikit ya, supaya jelas. Yakobus 4 ayat 13 sampai 15. Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Ayat 15, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Itu saja. Ya, yang saya dengan insya Allah tadi Tuhan menghendaki, tapi insya Allah, iya. Ya, betul. Tuhan, kalau tambahan saya begitu. Jadi punya rencana, kita tanya Tuhan dulu, baru kita bergerak. Nah ini kita kan kebalik. Seringkali kita udah punya rencana, baru punya Tuhan. Ini rencana Tuhan.
pingin rencana kita jadi rencana Tuhan. Nah, itu yang dimaksud kebalik itu begitu, Bu Farida. Tapi nggak salah, Bu Farida menikahkan anak ya tidak salah. Ya, itu memang kehendak Tuhan juga. Tapi sebelum lebih jauh lagi, tanya Tuhan, what's Ya your... memang sudah ditanyakan dulu Koyos. Nah, itu Kan bagus. ditanyakan dulu sama Tuhan. Terus kan, maka yang saya mau bantah di sini kan, kita orang Kristen sering mengatakan insya Allah itu salah. Padahal itu segala sesuatu rencana kita, segala sesuatu perbuatan kita tanyakan dulu kepada Tuhan. Betul. Ya kan? Baru nanti kalau ada Tuhan mengatakan ada lampu hijau, lampu merah, lampu kuning, nanti baru kita jalan kan gitu. Itu selalu ada. Jadi saya mau mengatakan lagi, insya Allah itu menurut Muslim itu juga harus kita lakukan gitu di dalam hidup kita. Mungkin dalam praktek kita, saya juga sering kok insya Allah saya bilang, tapi maksudnya insya Allah tidak benar itu diterapkan pada keselamatan. Karena kalau itu enggak. Ya, kalau keselamatan kita yes, ya dan pasti. Cuma kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, ya insya Allah kita bisa, insya Allah Bapak Ibu jika Tuhan mengendaki kita setiap pagi jam 5 ketemu terus, ya itu insya Allah ya, benar nggak? Artinya kehendak Tuhan, karena pada hari-hari tertentu bisa aja mungkin karena kesibukan dan lain sebagainya. Saya puji Tuhan sampai hari ini masih bisa intens nih, jam 5. Sebelum jam 5 sudah jam 4:30 sudah bilang I'm ready. Wah, seperti itu. Ya, oke. Tapi seandainya saya lagi dalam perjalanan dan lain sebagainya, jam 5 kok belum muncul-muncul nih Koyos. Nah, mohon Bang Adam atau mungkin Pak Wit atau Bu Siska bisa jadi hostnya. Silakan berbagi gitu kan. Itu bagus, itu luar biasa. Mari kita berdoa. Bapak kami di surga, terima kasih pagi hari ini kami boleh berbincang-bincang bagaimana kita berjalan dalam kehendak-Mu ya Bapak. Terima kasih buat Pak Wit dan semuanya, Bu Farida, Bu Lisa, Bu Erni, Bang Adam, Bu Tabita, Pak Oto, juga Bu Siska. Kami ini adalah manusia yang lemah dan terbatas. Tetapi jikalau kami mengandalkan Tuhan, maka tidak ada yang dapat bisa melawan kehendak Tuhan. Karena itu mohon biarlah kehendak-Mu yang terjadi dalam situasi apapun, kami tetap bertumbuh. Dalam kondisi apapun, baik ataupun buruk, terutama dalam situasi pandemi sekarang, dan juga mempersiapkan kedatangan Kristus, iman kami tetap bertumbuh, kami tidak menjadi lemah, dan kami tetap bisa memberitakan Injil kebenaran dan keselamatan di dalam Kristus Yesus. Dalam segala usaha pekerjaan kami di sana bukan kepentingan kami Tuhan, tapi sepenuhnya biarlah semuanya kehendak-Mu yang terjadi, yang terbaik dalam kehidupan kami. Sebagaimana anak-Mu yang tunggal, Bapa, jadilah kehendak-Mu, bukan apa yang aku mau, tapi biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Demikianlah doa Tuhan. Ya Bapa, kiranya kasih karunia Bapa dalam Tuhan Yesus dan Roh Kudus turun atas kami dan atas keluarga kami yang kami cintai, atas saudara famili kami, dan juga jemaat-jemaat yang Tuhan percayakan ataupun siapapun yang ada dalam kehidupan kami. Tuhan beserta kami, dan bahkan pandemi ini segera bisa diakhiri ya Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya. Amin. Amin. Ya, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Ya, sampai jumpa. Tuhan berkati. Sampai jumpa.